perubahan yang seturut dengan firman Tuhan. Roma 12 ayat 1-2 berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Ayat firman ini berkata agar kita berubah oleh pembaharuan budi kita. Banyak orang menyuarakan perubahan, banyak orang menginginkan perubahan, namun perubahan sejati adalah perubahan yang Tuhan inginkan, yakni perubahan dari hati kita. Ketika hati kita berubah oleh firman Tuhan, maka cara berpikir kita yang lama juga berubah, perkataan kita berubah, tindakan kita berubah, dan semua perubahan itu adalah ke arah yang lebih baik, yang seturut firman Tuhan. Namun kita masing-masing harus membuat pilihan akan hal itu. Tuhan memberi kita kehendak bebas. Sebenarnya tidak ada seorang pun yang dapat memaksa hati kita untuk berubah. Marilah kita sendiri yang memilih untuk mau berubah sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Dan untuk itu, kita harus benar-benar menyerahkan seluruh hati kita dan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan hanya menjadi juru selamat kita, tetapi benar-benar menjadi Tuhan yang memerintah atas hidup kita. Artinya bukan lagi kita yang memegang kendali atas hidup kita, tetapi Tuhan Yesus yang memegang kendali atas hidup kita. Firman-Nya yang memegang kendali atas hidup kita. Tuhan dan firman-Nya adalah satu. Jadi jelaslah bahwa kita tidak akan memaksakan kehendak kita yang harus jadi, cara kita yang harus diikuti, tujuan kita yang harus tercapai dan pada waktu yang kita ingini. Tetapi kita berubah dalam hal kita tunduk kepada kehendak Tuhan, kepada cara Tuhan, tujuan Tuhan, dan waktunya Tuhan. Dengan kata lain, kita berserah sepenuhnya dan percaya penuh kepada Tuhan. Kerap kali kita merasa sulit untuk percaya dan berserah kepada Tuhan karena kita mau selalu kita yang memegang kendali. Walaupun kita tahu firman Tuhan mengatakan untuk berbuat sesuatu, tetapi kita berpikir seolah-olah kita lebih tahu daripada Tuhan, sehingga kita menunda melakukannya ataupun tidak melakukannya. Kita tidak mau berubah, kita tidak mau mematuhi firman tersebut karena kita tidak percaya dan tidak mau berserah sepenuhnya pada Tuhan atau pada kuasa firman-Nya. Sebenarnya dalam hidup ini, kita seringkali tidak punya kendali atas hidup kita. Misalnya, kerap kali kami melakukan perjalanan keluar kota untuk pelayanan KKR dan seminar dengan pesawat terbang. Ketika kami duduk di atas pesawat itu, sebenarnya kami menyerahkan kendali sepenuhnya pada pilot pesawat tersebut. Tidak ada yang dapat kami perbuat lagi untuk perjalanan pesawat tersebut. Begitu kami memilih masuk ke kabin pesawat dan menunggu untuk take off. Begitu juga selama perjalanan dengan pesawat itu. Sepenuhnya kami dan semua penumpang lainnya harus mempercayakan diri kami kepada pilot untuk membawa kami ke tujuan dengan selamat. Sama halnya ketika seorang pasien harus dioperasi dan ia menyetujui dokter di rumah sakit untuk melakukannya. Maka ketika hal itu terjadi, ia dibius dan menyerahkan sepenuhnya kendali kepada dokter bedah, dokter anestesi, beserta semua tenaga medis lainnya yang terlibat dalam operasi itu. Ia tidak mungkin bernegosiasi di tengah operasi dengan para dokter. Sebelum dioperasi, ia telah diberikan informasi yang diperlukan, lalu ia menyetujuinya. Maka setelah itu tidak ada lagi yang dapat ia lakukan kecuali mempercayakan sepenuhnya hidupnya kepada para dokter. Ia harus mempercayai bahwa dokter-dokter tersebut akan melakukan hal yang terbaik untuk dirinya. Jadi sebenarnya dalam hidup kita, seringkali kita dihadapkan pada situasi di mana bukan kita yang memegang kendali. Kita harus mempercayakan diri kita kepada orang lain. Bila kita dapat melakukannya kepada manusia,
Mengapa gerangan kita ragu mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang adalah pencipta kita? Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Ia memikul semua dosa kita dan mati di kayu salib untuk menebus kita. Tuhan Yesus rela menderita dan berbilur-bilur untuk kita. Tuhan Yesus mau kita sungguh-sungguh percaya padanya, sungguh-sungguh percaya pada firman-Nya, dan membiarkan Ia yang memegang kendali atas hidup kita setiap hari. Bila kita sepenuhnya percaya kepada Tuhan, maka kita juga sepenuhnya percaya kepada firman Tuhan. Lalu ketika firman Tuhan mengajar kita di mana kita harus berubah, maka seharusnya lah kita mau berubah sesuai dengan apa yang diajarkan firman. Ketika firman Tuhan menyatakan kesalahan kita dan kita dituntut untuk berubah, kita mau berubah dan bertobat dari kesalahan kita tersebut. Ketika firman Tuhan menegur kita untuk memperbaiki kelakuan kita, kita mau berubah dan benar-benar memperbaiki kelakuan kita. Ketika firman Tuhan mendidik kita dalam kebenaran, jika selama ini kita melawan didikan dan juga melawan kebenaran, maka seharusnya lah kita mau berubah seturut apa yang dikatakan firman Tuhan tersebut. 2 Timotius 3 ayat 16 jelas berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ingatlah bahwa kehendak Tuhan bagi kita selalu baik. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Inilah rancangan Tuhan bagi kita, yakni rancangan damai sejahtera. Tuhan bukan mau mencari-cari kesalahan kita atau kekurangan kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Ia mau mengampuni kita. Ia mau mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Dan suatu hari kelak Ia membawa kita ke sorga, ke Yerusalem baru. Mari kita membaca Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat ini jelas mengatakan bahwa hidup kita yang lama sebelum mengenal Tuhan harus berubah, harus dibaharui. Hidup yang lama tersebut disebut juga dengan manusia lama yang dikuasai dosa dan nafsu, perlu sekali dibaharui di dalam roh dan pikiran. Jadi hati dan pikiran kita harus berubah, harus mengenakan manusia baru yang patuh pada kehendak Tuhan, yang benar dan yang kudus. Jadi semua dimulai dari perubahan hati dan pikiran kita. Amsal 23 ayat 7 berkata, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Dengan kata lain, sebagaimana seorang berpikir, demikianlah ia. Apakah yang selalu kita pikirkan setiap hari? Apakah yang kita isi dalam pikiran setiap hari? Itulah yang membentuk siapa diri kita sebenarnya. Apakah semua yang kita pikirkan seturut dengan firman Tuhan? Jika belum, apakah kita mau berubah? Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apakah pikiran kita benar dan mulia? Apakah pikiran kita suci dan manis? Atau kita tetap mau memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan? Janganlah terus memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jangan dengarkan tipu daya setan yang disuntikkannya ke dalam pikiran kita. Memang selalu ada pertempuran dalam pikiran kita. Kita masih hidup dalam tubuh kita,
dan tetap memiliki kehendak daging yang seringkali didorong oleh setan untuk berbuat dosa. Namun kita juga memiliki Roh Kudus di dalam kita yang menyanggupkan kita untuk senantiasa memilih hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Misalnya dalam keadaan pandemi COVID-19 sekarang ini, setan mau membuat pikiran kita dipenuhi selalu oleh ketakutan dan kekhawatiran. Apalagi kita melihat orang-orang di sekitar kita bukannya mau menolong kita, justru mau mencelakai kita. Betapa hati kita rusuh dan rasanya hati kita mau menyerah saja. Namun Roh Kudus mengingatkan kita akan firman Tuhan yang selama ini telah kita baca. Misalnya kita diingatkan akan Mazmur 46 ayat 2-3 yang berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Juga akan Mazmur 37 ayat 12-13 yang berkata, orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu, sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Maka biarlah hati kita dan pikiran kita bersetuju dengan apa kata Roh Kudus, apa kata firman Tuhan. Hati kita tidak lagi cemas, takut, khawatir, atau putus asa. Maka ucapan kita dan perbuatan kita juga akan berubah seturut hati kita yang berubah tersebut. Ucapan dan perbuatan kita penuh sukacita, penuh semangat, dan kita maju terus dalam kehidupan kita sekarang ini. Karena kita tahu sekalipun bumi berubah, Tuhan adalah pelindung kita dan penolong kita. Kita tahu bahwa apapun rencana jahat orang lain tidak akan bisa melewati batas yang telah ditentukan Tuhan. Tuhan tetap memegang kendali atas hidup kita. Itu sebabnya penting sekali pikiran kita berubah sejalan dengan apa kata firman Tuhan. Selain itu, biarlah kita sadari bahwa banyak jenis kejahatan kerap kali dimulai dari hati dan pikiran. Apakah itu kekerasan, pencurian, pembunuhan, kenajisan, atau apa saja. Ayub 15 ayat 35 berkata, mereka menghamilkan bencana dan melahirkan kejahatan, dan tipu daya di kandung hati mereka. Itu sebabnya penting sekali hati kita dibaharui dan berubah terus-menerus oleh kuasa firman. Jangan berhenti berubah hanya karena kita sudah memiliki jawaban doa kita, atau bila kita sudah memiliki kedudukan, kuasa, atau bahkan sudah memiliki pelayanan. Siapapun kita, apapun kedudukan atau pelayanan yang kita miliki, kita harus mau tetap berubah setiap hari menjadi lebih seperti Tuhan Yesus. Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Perubahan dalam hati kita akan diikuti dengan perubahan ucapan kita dan tindakan kita. Perubahan ini terjadi oleh karena doa-doa kita, oleh karena membaca dan mendengarkan firman Tuhan, dan oleh karena kita mau mendengar dan mematuhi suara Roh Kudus dalam hati kita. Selanjutnya, jangan menyerah bila kita sudah benar-benar mau bertobat dan berubah, namun ternyata kita masih jatuh lagi pada dosa. Mari langsung bangkit kembali. Amsal 24 ayat 16 berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Setan memang akan selalu menggoda kita setiap hari, namun kita tidak perlu menyerah pada godaan setan tersebut. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus sudah mati bagi kita dan telah menebus kita dari perhambaan setan. Setelah kita menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan memberikan kepada kita hati yang baru. Jadi jangan biarkan setan menipu kita dengan godaannya yang berkata bahwa kita tidak akan bisa berubah,
Kita akan tetap dikuasai oleh nafsu dan dosa. Kita akan selalu kalah. Itu semua adalah kebohongan. Setan adalah bapa pendusta. Mari kita membaca Yehezkiel 11 ayat 19 sampai 20 dan Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Inilah kebenaran yang sesungguhnya. Hati yang baru menjadi milik kita. Hati yang taat menjadi milik kita. Itu sebabnya kita selalu mau dibaharui oleh firman, oleh Roh Kudus di dalam kita. Kita sendiri mau berubah. Kiranya mulai hari ini perubahan kita atau kemajuan kita menjadi nyata bagi orang lain, dan nama Tuhan dimuliakan oleh karena hidup kita yang berubah. Jika tadinya kita mementingkan diri sendiri, kita berubah seturut firman. Jika tadinya kita penuh kebencian, kita berubah seturut firman. Jika tadinya kita selalu takut dan khawatir, kita berubah seturut firman. Jika tadinya kita dikuasai iri hati dan kesombongan, kita berubah seturut firman Tuhan. Jika tadinya kita tidak suka yang baik dan yang kudus, kita berubah seturut firman Tuhan. Jika tadinya kita malas dan menghindari tanggung jawab, kita berubah seturut firman Tuhan. Jika tadinya kita berbohong dan memecah, kita berubah seturut firman Tuhan. Jika tadinya kita selalu rendah diri, kita berubah seturut firman Tuhan. Orang lain dapat melihat perubahan yang kita alami sejak kita menjadi anak-anak Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 15 berkata, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Filipi 2 ayat 15 berkata, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ini sejalan dengan ayat firman di awal tadi, yakni Roma 12 ayat 2 yang berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Biarlah kita berubah, tidak serupa dengan dunia ini. Kita mengasihi, kita mengampuni, kita berkorban, kita berjalan dalam hidup yang kudus, kita menyangkal diri, kita hidup bagi Tuhan Yesus. Kita menyerahkan seluruh kendali hidup kita kepada Tuhan Yesus saja. Kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus sepanjang umur hidup kita di dunia ini. Dan kelak kita akan bersama Tuhan Yesus yang mulia selama-lamanya di sorga, di Yerusalem baru.